Kita akan bahas ini kasus yang ke-6 ya, paket pertama Matematika Saintek ya, persiapan UTBK. Nah, ini diketahuinya gini, jika A lebih kecil dari X lebih kecil dari B atau B lebih kecil dari X lebih kecil dari C, ini memenuhi nih. Memenuhi suatu bentuk pertidaksamaan. Kalian bisa lihat ini bentuk pertidaksamaan pecahan. Ya, ini bentuk pecahan nih. Ya, kalian bisa lihat ini. Nah, nanti pertidaksamaan ini solusinya tuh yang ini, yang atas. Ya, A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, atau B lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Ya, nanti A dan B dan C ini berupa angka-angka. Ya, merupakan batas-batas dari si X ini. Ya, artinya kelihatannya yang harus kita lakukan ya, kita harus cari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Kemudian ini yang ditanya ya, nilai 4A tambah 2B. Ya, dapat A, dapat B, dapat C, kita bisa hitung nilai 4A tambah 2B di sini. Ya, berarti A dan B ini ya sebenarnya batas-batas dari X ya, atau solusi nih. Ya, B sama C juga nih. Ya, batas-batas X berikutnya. Ini solusi dari bentuk pertidaksamaan pecahan ini nih. Ya, masalah mencari solusi bentuk pertidaksamaan pecahan ini materi kelas 10. Kita pernah belajar ya. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya mencarikan solusi bentuk pertidaksamaan pecahan, kalian bisa lihat ya video kelas 10. Kalian bisa ambil paket yang kelas 10 ya di mafiki.id, yaitu dijelaskan secara lengkap ya cara menentukan solusi ya pada bentuk pertidaksamaan pecahan. Ya, tapi sekarang langsung nih kita akan bahas langsung ya. Oke, bentuk pertidaksamaannya kita tulis ulang dulu aja. X kuadrat min X tambah 3, kemudian hasilnya ini dibagikan dengan, nah ini ada 2X kuadrat min 5X min 3, kemudian dikalikan dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian ini ditambahin lagi dengan 1 lebih kecil sama dengan X min 2 per X min 2. Nah, ingat ya, untuk masalah bentuk pecahan seperti ini ada syarat yang harus dipenuhi. Ini biasanya supaya nggak lupa kita tentukan dulu syaratnya. Ya, sebelum kita ke soalnya, syaratnya dulu biar kita nggak lupa. Ya, untuk masalah pecahan, tahulah ya syaratnya bahwa yang di penyebut itu nggak boleh 0. Kenapa? Kalau sampai terjadi suatu pecahan, katakanlah pembilangnya suatu bilangan, katakanlah 5 ya. Misalnya penyebut 0. Nah, ini bentuk pecahan yang atau bentuk yang tidak terdefinisi pecahan ini. Ya, jadi artinya penyebut nggak boleh sampai bernilai 0. Nah, ini kalau kalian perhatikan yang jadi penyebut tuh, nah ini 2X kuadrat min 5X min 3, X kuadrat tambah 1, dan ini nih X min 2. Nah, nantinya ada ya 3 syarat di sini ya. Yang pertama, yang ini dulu, yang 2X kuadrat, kemudian min 5X ya, 2X kuadrat min 5X min 3, ini tidak boleh bernilai 0. Ya, supaya nanti penyebutnya jangan 0. Kalau penyebutnya 0, bentuknya tidak terdefinisi. Nah, artinya nanti kita harus carikan nilai X yang tidak diperbolehkan di sini. Yang nanti ya tidak diperbolehkan di sini, jangan sampai X di sini menyebabkan hasilnya 0. Ya, caranya ya kita faktorin aja bentuk ini, faktorin aja ya. Bentuk kuadratnya ini tidak sama dengan 0-nya kita tulis ulang. Jelas ini waktu difaktorin dipastikan 2X dan X. Sedangkan pasangan angkanya dipastikan nih 1 sama 3, nih kalian harus sudah mahir ya memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Ini positif, ini negatif. Ya, sehingga dari dua faktor kita akan mendapatkan nantinya nilai X yang tidak diperbolehkan. Yang pertama 2X plus 1 tidak sama dengan 0. Langsung lah ya, X tidak sama dengan min setengah. Ya, ini X yang tidak diperbolehkan ya. Jadi nanti solusi X kita dipastikan nggak boleh min setengah. Ya, kemudian yang X min 3 nih. X min 3 sama, tidak sama dengan 0 juga. X tidak sama dengan min 3-nya pindah ruas, X tidak sama dengan 3. Paham ya? Nah, ini dari syarat yang pertama kita dapat dua nilai X yang tidak diperbolehkan jadi solusi untuk bentuk pertidaksamaan ini. Nah, kemudian yang kedua, yang ini nih.
yang X kuadrat tambah 1 ya. X kuadrat tambah 1 dia tidak boleh bernilai 0 juga. Nah, cuman di sini kalau kita pakai logikanya gini ya. Ini nggak mungkin lah bernilai 0 ya. Nggak ada satupun nilai X yang menyebabkan X kuadrat tambah 1 itu 0. Karena sesuatu kalau dikuadratin itu dia positif. Ya, sekecil-kecilnya 0. Ya, kalau 0 kuadrat ya 0. Angka-angka lain, angka apapun ini yang kita substitusi ke X, kalau kita kuadratin jadi positif. Nah, kalau ditambah 1 ya makin positif. Dia nggak mungkin bernilai 0. Jadi kelihatannya nih aman nih. Nggak ada satupun nilai X yang menyebabkan X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0. Ya, jadi nggak usah kita lihat ini syarat yang kedua karena nggak akan ada nilai X yang menyebabkan bentuknya tidak sama dengan 0. Nah, tadi syarat berikutnya yang ini nih. Ya, yang X min 2 ya sama ini, tidak sama dengan 0 juga. Ya, yang min 2 pindah ruas jadi X tidak sama dengan bernilai 2. Bisa ya dipahami? Kita dapat nah ini 3 nilai X yang tidak diperbolehkan ya jadi solusi untuk bentuk ketidaksamaan ini. Nah, dari 3 syarat ini kita dapat apa yang namanya asimtot. Ya, masih ingat ya masalah asimtot. Itu adalah suatu garis yang nantinya nggak dilalui oleh si kurva ini. Nanti di ruas kiri kan sebenarnya ini ada suatu kurva ya. Ini suatu fungsi. Nanti ruas kanan juga suatu kurva tertentu. Ya, jadi nantinya akan ada garis yang nggak dilewati oleh kurva yang di ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, itu didapatnya dari syarat. Gampang, menentukan asimtot itu tinggal kita ganti tanda aja yang tadinya tidak sama dengan jadi sama dengan. Jadi, asimtot yang pertama X sama dengan min setengah, yaitu dari yang X tidak sama min setengah ya asimtotnya X sama dengan min setengah. Yang kedua yang dari X tidak sama dengan 3, ini asimtotnya X sama dengan 3. Yang terakhir yang X tidak sama dengan 2, asimtotnya X sama dengan 2. Paham ya? Nah, ini 3 asimtot yang udah kita dapatkan. Nah, cuman ini nih, untuk masalah yang asimtot ini yang X sama dengan 2 kelihatannya ini asimtotnya hilang nih. Kenapa? Kita dapat asimtot yang X sama dengan 2 itu dari faktor yang ini ya, yang X min 2 nih. Dapat asimtotnya nanti jadi X sama dengan 2. Nah, ini kebetulan kalau kalian lihat kepecahan yang ini, yang faktor X min 2 ini bisa kita coret nih. Ini jadinya 1. Sehingga ya asimtotnya hilang. Ya, karena udah kecoret di sini. Tapi syarat tetap ya, tetap ada ya. Asimtot boleh hilang, syarat yang X tidak sama dengan 2 itu tetap. Ya, jadi ini sebetulnya tadi sebelum dicoret kan bentuk pecahannya seperti ini nih. Nah, ini tetap. Ini bahwa X min 2 tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh bernilai 2. Ya, supaya jangan sampai bentuk pecahan ini tidak terdefinisi. Ya, jadi hanya asimtotnya aja yang hilang, syarat tetap. Nah, kelanjutannya nih, udah berhasil kita menentukan syarat ya, baru ke soal. Nah, ini di kelas 10 kita pernah pelajari ya, untuk mencarikan solusi bentuk ketidaksamaan pecahan, gampangnya. Coba kalian carikan dulu solusi X bentuk persamaannya. Dengan cara sementara kalian ganti tanda ini menjadi sama dengan. Itu jauh lebih gampang. Kita mencarikan solusi untuk bentuk persamaan jauh lebih gampang dibanding mencari solusi bentuk ketidaksamaan. Jadi sementara kita ubah dulu aja menjadi bentuk persamaan ya, kasus soal ini. Jadi kita tulis ulang. Coba ini X kuadrat min X tambah 3. Nanti dibagikan dengan satu kesatuan ini ya, 2X kuadrat, kemudian min 5X, min 3 ya. Kemudian dikali lagi dengan X kuadrat tambah 1. Ini ada plus 1 ya, di sini ada plus 1 lagi. Nah, ini tanda ketidaksamaan kita ganti jadi sama dengan. Sama dengannya ini bisa kita coret tadi ya. Ini sama dengan 1. Paham ya? Nah, kelanjutannya ini untuk bentuk yang bisa difaktorin aja. Ini yang X kuadrat min X tambah 3 ini coba kalau kita faktorin, kita lihat ya, ini belum tentu bentuk ini apakah bisa difaktorin atau enggak. Ini X sama X. Nah, permasalahannya pasangan angka kalau kita ambil 3 sama 1 masalah nih. Ini nantinya kita nggak bisa menemukan penjumlahan angka 3 dan 1 yang hasilnya min 1 kalau kita mainin tanda ini.
Ini palingan juga jadi plus 2 atau min 2 nih. Atau plus 4 atau min 4 ya. Nggak akan bisa jadi min 1. Nah, coba kita periksa dulu ya. Apakah bentuk ini bisa difaktorin atau enggak dengan uji diskriminan. Kita pernah belajar ya. Kalau andai kata yang x kuadrat min x tambah 3-nya kita buatkan sama dengan 0 nih. Ya, apakah ini punya solusi atau tidak, itu diujinya pakai uji diskriminan yang rumusnya b kuadrat min 4ac. Ini pernah kita bahas di kasus soal sebelumnya ya. Andai kata kalau diskriminan ini negatif, dipastikan ini nggak punya solusi x. Ya, artinya ya ini nggak bisa difaktorin. Jadi kita biarkan aja. Yuk kita periksa ya. B itu angka di depan x, yaitu min 1 ini ya. Min 1 kuadrat ya 1. Dikurangi 4 dikali A. A itu angka di depan x kuadrat. Nah ini angka 1 nih kalau nggak tertuliskan. Ya ini kali 1, C-nya tuh yang plus 3. Kali 3. Ini jadinya 1 min 12. Nah ini dipastikan diskriminan negatif. Ini nggak bisa difaktorin nih. Bentuk yang di pembilang ini. Artinya ya udah. Karena nggak bisa difaktorin ya kita tulis ulang aja. X kuadrat min x tambah 3 nih. Ya. Nantinya pernya boleh deh ini kita tulis ulang lagi. Ini yang 2x kuadrat min 5x min 3-nya kita tulis ulang lagi. Kemudian dikali lagi dengan x kuadrat tambah 1. Nah yang ini yang plus 1 kita pindah ruas. Jadi 1 min 1 dia 0. Nah kemudian nanti yang penyebut ini nih, yang ini nih, satu kesatuan kali silang aja ke sini. Ya, 0 dikali apapun nih satu kesatuan penyebut ya 0, menyisakan ya pembilangnya x kuadrat min x tambah 3 dia sama dengan 0 dan ini muncul bentuk yang tadi ya, yang tadi kita periksa ini diskriminan negatif. Ini nggak ada solusi x, ini untuk bentuk persamaannya kita nggak menemukan solusi x ya, ini tidak ada solusi x. Kenapa? Karena tadi ini munculnya yang x kuadrat min x tambah 3 sama dengan 0. Tadi ya udah kita periksa. Ini diskriminan negatif, nggak akan ada solusi x. Bisa ya dipahami? Artinya masih ingat ya, ini tetap kasus soal aslinya adalah bentuk pertidaksamaan pecahan, bukan bentuk persamaan. Ini kalau kalian udah sampai mendapatkan kesimpulan, ini kesimpulannya untuk bentuk persamaan tidak ada solusi x. Nah, kalian lanjutkan ke garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Nah, cuman karena ini nggak ada solusi x, ini artinya bukan artinya, oh garis bilangan ini kosong. Masih ingat ya, di kelas 10 kita udah belajar. Di garis bilangan ini hanya diisikan dengan, nah ini, nilai-nilai asimtot yang tadi kita dapatkan. Yaitu x sama dengan min setengah, kita taruh ke garis bilangannya ya. Jadi, di garis bilangan untuk cari solusi bentuk pertidaksamaan, sebetulnya ya kalau ada solusi x bentuk persamaannya, ya masukin ke garis bilangan. Kalau nggak ada ya asimtotnya. Ya kalau ada solusi x, nanti solusi x dan asimtot yang kita masukin ke garis bilangan. Ya kalau nggak ada solusi x ya asimtotnya aja. Yaitu min setengah dan satu lagi yang x sama dengan 3. Nah ini. Ini yang kita input ke garis bilangan. Paham ya? Dua nilai asimtotnya. Ini nggak usah dihitamkan ya. Asimtot. Ini tadi x-nya kan tidak boleh bernilai min setengah dan bernilai 3 ya. Jadi ini asimtot bukan artinya ini solusi x ya, bukan. Asimtot itu adalah suatu garis yang nantinya nggak dilalui oleh grafiknya, tapi disertakan nanti di garis bilangan untuk mencarikan solusi x ya. Paham ya? Oke, dari garis bilangan kita dapat 3 daerah yang nantinya kita ambil satu angka uji bebas. Boleh daerah 1, 2, dan 3. Ambil daerah 2 angka 0 aja ya. Ini yang gampang. Kita uji ke bentuk pertidaksamaan yang ada di soal awal nih. Gantikan aja x-nya jadi 0. Gampang ya, ini 0 kuadrat min 0 tambah 3 ini jadi 3, ruas kirinya pernya, bawahnya ini 0 min 3, ya pasti min 3 lah ya. Dikalikan dengan 0 kuadrat tambah 1, pastilah 1. Kemudian, nah ini ada plus 1 lagi di sini. Lebih kecil sama dengan, nah ini kalau x di sini ya, yang tadi ini kan sebelum dicoret ada x min 2 per x min 2 ya. Kalau kita substitusikan 0 ya jadi min 2 per min 2 ini jadi 1. Ya. Nah, 3 per min 3 kali 1 ini jadi min 1 tambah 1 ini jadi 0. Nanti ruas kiri 0 lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini kita mendapatkan pernyataan yang benar. Artinya, daerah 2 ini daerah solusi. Nanti kita kasih centang aja. Ini artinya ini memenuhi.
Ya, ini memenuhi kepertidaksamaannya. Daerah 2 loh ya. Selang-seling, daerah 1 bukan, daerah 3 bukan. Paham ya? Jadi solusi ada di daerah 2, cuman kalian mesti berhati-hati. Ya, tadi ada satu syarat nih, yang X tidak sama dengan 2. Ini syarat yang ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, kalau kita hanya menyatakan solusinya seperti ini, X antara min setengah dan 3, kebetulan angka 2 itu berada di antara interval ini ya. Nah, ini angka 2 posisi di sini. Kalau kalian hanya menyatakan solusinya seperti ini, kalian akan menganggap, oh 2 ikut dalam solusi. Padahal tadi, 2 nggak boleh ikut dalam solusi, nanti menyebabkan pecahan yang ini jadi 0 penyebutnya. 2 min 2 kan 0. Nanti tidak terdefinisi, nanti ini bentuknya jadi 0 per 0. Artinya tetap ini angka 2 nggak bisa jadi solusi. Nah, jadi harus dibatasi nih solusi kita. Jadi seperti ini. Nah, dibatasinya di angka 2 ya. Jadi antara min setengah dan 2, nanti antara 2 dan 3. Nah, ini solusi akhir kita yang nantinya akan memenuhi ke bentuk pertidaksamaan pecahan ini. Ya, cukup rumit, ini tipikal soal ya SBMPTN ya, UTBK SBMPTN ya seperti ini. Oke, jadi solusi kita min setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari 2 atau ya 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Dan kalau kalian perhatikan ya, solusi yang kita dapatkan, nah ini permodelannya ini serupa ya. A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Nah, ini kemudian dilanjutkan dari B lebih kecil dari X lebih kecil dari C. Nah, kalian bisa lihat ya, min setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Kemudian dilanjutkan 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Kesimpulannya, si A ini yang min setengah. Ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa A-nya min setengah. B-nya itu yang angka 2. Nah, ini. Ya, B-nya angka 2. Nah, kemudian ini kan B lagi tuh. Nah, ini angka 2 lagi kan. Nah, ini serupa ya. C-nya yang angka 3 ini, C sama dengan 3, sehingga bisa kita hitung dong, 4A tambah 2B, ini kan yang jadi pertanyaannya, 4A ditambah 2B ya, A-nya tadi min setengah, ini tinggal 4 dikali min setengah, ya kemudian ditambahnya dengan 2 dikali B, B-nya tuh 2. Ya, 4 kali min setengah itu min 2, ditambah 2 kali 2, 4, min 2 tambah 4, hasilnya 2, ada pilihan yang D. Cukup rumit. Tipikal soal SBMPTN, jadi ya ini pelajari lagi, ini proses kerjanya seperti apa. Untuk lebih jelasnya, ada ini di bab pertidaksamaan rasional, grafiknya seperti apa untuk masalah pertidaksamaan rasional. Ya, dari grafik kalian bisa lebih kebayang ya, nantinya mencari solusi untuk bentuk pertidaksamaan rasional seperti ini. Oke, sip.